Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah, dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Mandiri. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam rangka unjuk kerja Tridharma atau PDD UKT-PT tahun 2025. Fokus utama dari video ini adalah menjelaskan secara rinci penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu. Video ini akan menunjukkan bagaimana RPS dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas perkuliahan, menjelaskan keterkaitan antara capaian pembelajaran, metode dan penilaian, serta memberikan gambaran implementasi metode team-based project dalam model blended learning. Selain itu, video ini juga akan mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma khususnya dalam bidang pengajaran di mata kuliah manajemen pemasaran yang merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar 1. Mampu menguasai konsep teoritis manajemen di bidang pemasaran. 2. Mampu menerapkan etika bisnis, nilai-nilai kemanusiaan, dan integritas akademik dalam kajian ilmiah. Perkuliahan ini tidak hanya menekankan pemahaman konsep manajemen pemasaran, tetapi juga diarahkan untuk mendorong mahasiswa menghasilkan artikel ilmiah di bidang kajian tersebut secara berkelompok atau team-based project yang disusun melalui metode blended learning. Capaian pembelajaran utama dari mata kuliah ini mencakup 1. Mampu memahami dan menguasai konsep teoritis serta strategi dalam kaidah ilmu manajemen pemasaran. 2. Mampu memahami metode penelitian dalam ilmu manajemen pemasaran. 3. Mampu memahami dan menguasai kaidah komunikasi efektif dalam presentasi tentang hasil penelitian manajemen pemasaran. Adapun rencana mingguan perkuliahan dalam mata kuliah manajemen pemasaran pada minggu pertama hingga minggu ke-6, mahasiswa akan mempelajari pengantar manajemen pemasaran dan konsep dasarnya, serta strategi pemasaran maupun bauran pemasaran yang meliputi bauran produk, bauran harga, saluran distribusi, serta bauran promosi. Pada minggu ke-7, mahasiswa akan mempelajari topik pemasaran global. Kemudian, di minggu ke-8, ujian tengah semester atau UTS akan dilaksanakan menggunakan computer based test. Setelah itu, pada minggu 9 hingga minggu ke-14, mahasiswa akan mempelajari perilaku konsumen, segmentasi, targeting, positioning, customer relationship management atau CRM, skenario negosiasi, komitmen pembelian, serta konsep kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pada minggu terakhir, mahasiswa akan mempresentasikan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan serta menyusunnya dalam bentuk artikel ilmiah untuk didiseminasi. Setelah itu, penilaian dalam mata kuliah manajemen pemasaran memiliki indikator 1. Presensi dengan bobot 20%. 2. Tugas mata kuliah dengan bobot 25%. 3. UTS menggunakan computer based test dengan bobot 25%. Serta sebagai bentuk evaluasi akhir dengan bobot 30%, mahasiswa akan diminta untuk mempresentasikan hasil penelitian di depan kelas serta menyusun artikel ilmiah yang relevan dengan topik
manajemen pemasaran. Demikianlah penjelasan ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan pengajaran yang dilakukan secara luring di ruang kelas bersama mahasiswa. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya akan lakukan kegiatan pengajaran. Yuk ikutin kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum. Dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa itu saja. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas pertemuan 14 yang akan fokus pada bagian kepuasan pelanggan dan loyalitas. Nah, ini ya, jadi nanti saudara-saudara diharapkan akan mengetahui tentang konsep kepuasan pelanggan maupun loyalitas pelanggan. Jadi kita akan mulai di slide pertama, begitu kan ya. Jadi setiap kita membahas sebuah topik, ya, tentu kita juga harus memahami apa itu konsepnya kepuasan pelanggan. Ya. Tujuannya apa kira-kira? Ya, supaya kita mampu untuk memahami secara sistematis, komprehensif, kan begitu. Makanya harus tahu apa sih konsepnya, begitu kan. Nah, jadi di sini konsepnya adalah supaya pelanggan itu dapat puas, itu yang pertama. Ya kan, jadi harus diraih kepuasannya secara langsung dampaknya terhadap sebuah perusahaan berupa apa, ya kan. Kira-kira kalau konsumen puas, dampaknya adalah perusahaan akan mendapatkan pembelian kembali dari customer. Arahnya adalah kepada eksistensi perusahaan itu sendiri, supaya selalu Anda, kalau pelanggan tidak puas, produknya tidak digunakan kembali oleh konsumennya, tentunya akan perusahaan itu bisa rugi. Kalau rugi bisa bangkrut, kalau bangkrut bisa tidak eksis. Kalau tidak eksis, dampaknya tidak diketahui lagi keberadaan. Sama seperti manusia, kan begitu. Ya kan, kita harus selalu, nah, ya kan Pak, eksis kan Pak, bahwa kita ada. Berarti orang harus puas dengan kita. Dalam arti adalah personal branding. Konteksnya seperti itu. Ya kan. Nah, ini yang nanti teman-teman bisa lihat. Terus apa? Ya kan. Tujuan lainnya adalah dalam rangka kompetisi. Orang harus puas dengan produk atau jasa yang kita berikan, sehingga perusahaan kita selalu menjadi pilihan utama, ya kan? Dan tidak lari pelanggannya. Namanya bahasa gaulnya berkesinambungan. Nah, kalau bahasa Indonesia kan berarti sistemnya. Ya itu aja dicari. Berarti kalau mampu untuk berkesinambungan, sistemnya begitu. Kan begitu. Yang logikanya seperti itu lah. Teman-teman harus tahu. Karena kalau orang yang puas, pasti itu akan repeat order. Itu apa? Tidak bisa dihindari. Kalau bahasa Arab, sunnatullah. Ya kan, orang puas pasti beli lagi. Kita beli makanan, kalau kita cocok dengan rasanya, katakanlah martabak. Ya kan, beli lagi pasti. Tapi bohong kalau kita bilang rasanya nggak enak terus kita beli lagi, bohong namanya. Iya dong, logikanya nggak ketemu kan gitu, ya kan. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, ya kan. Jadi kita kepuasan pelanggan itu apa definisinya, ya kan. Sebagai seorang ilmuwan, katakanlah kita ini orang yang sedang belajar di bidang akademik, ya. Boleh teman-teman melakukan definisi sendiri. Boleh, tidak salah. Artinya saudara berpikir, tapi juga kita harus tahu dulu orang yang di bidangnya
orang yang merupakan pakarnya itu mendefinisikan seperti apa. Boleh dong sebagai seorang akademisi lah. Katakanlah kita semua akademisi yang sedang belajar gitu ya. Kepuasan konsumen perasaan senang atau kecewa. Nah, berarti ada diskrepensi. Nah, ada lagi logika namanya diskrepensi teori. Teori ketidaksesuaian. Jika pelanggan merasa puas, cocok nih setelah membandingkan spesifikasinya rasanya enak, pas dicicip enak, puas. Jika sebaliknya ini rasanya enak sekali, pas coba tidak enak, tidak puas. Itu namanya logika diskrepensi teori. Itulah inti dari logika dari Kotler dan Taylor. Pokoknya ini teman-teman pasti sebagai anak ini sering mendengar tentang pakar ini, karena memang orang tersebutlah salah satu ahli di bidang pemasaran seperti itu. Ya, nanti kalau teman-teman mau mengartikan sendiri itu boleh sesuai dengan logika dari para ahli. Ya, nanti buat sendiri itu namanya adalah redefinisi, melakukan definisi kembali terhadap satu makna. Boleh, ya kan, tidak salah dan itu tidak dosa, ya kan. Ini menurut Ciptono ya, kalau menurut Ciptono ini berarti adalah orang yang ada di Indonesia. Oh tadi di US, oh ini di Indonesia. Jadi ahli itu tidak semuanya ada di Indonesia. Ya ini Ciptono, nama kata adalah Pandi Ciptono, suka menulis buku tentang pemasaran. Ya pasti teman-teman ya, pelajari lah, karena itu kan semua ada proses belajar, ya kan, otomatis kita lihat kepuasan konsumen apa. Berarti ini adalah sebuah situasi yang ditunjukkan. Ya, tunjukkan dari apa? Kan begitu. Dari sebuah sama keinginannya lagi kan, will-nya, ya kan? Sama nggak ya? Keinginan saya dapat dipenuhi tidak ya? Kan begitu. Ya. Teman-teman boleh sharing tentang, kalau tadi kan produk ya, saya ceritakan apa ya. Ya. Boleh satu orang sharing tentang menggunakan sebuah layanan dan bagaimana perasaan teman-teman itu. Nanti yang akan kita bicarakan dalam kelas ini. Silakan, saya membebaskan para teman-teman untuk bercerita tentang pengalaman menggunakan sebuah layanan dan konteksnya dalam mata kuliah. Silakan, bebas. Ada yang pernah beli diamond? Ada yang pernah jalan-jalan? Mungkin mau cerita juga boleh. Iya kan? Ke Dufan misalnya. I don't know. Nah, silakan Mas. Sharing ya, kita sharing teman-teman ya, sharing ya. Ini saya pernah beli tiket di Akses. Ya. Saya mau ke Bandung. Tapi aplikasinya sering banget nge-lag, terus kadang-kadang maintenance dulu, dan jadi nggak bisa dipakai kan. Dampaknya adalah Ya, kecewa. kecewa. Nah, ini adalah maksud dalam konsep kepuasan pelanggan. Berarti teman kita tidak puas. Berarti perusahaan gagal dalam mewujudkan kepuasan pelanggan teman kita saat itu. Nah, itu harus ada konteksnya. Iya kan? Nanti kita akan lihat apakah perusahaan itu benar-benar customer oriented atau tidak dari mana. Actionnya setelah kejadian tersebut under better next one reload terus lah kita beraplikasi, ya kan? Masih kan dalam waktu sekarang kan itu poinnya. Jika sudah diperbaiki artinya berarti customer happy. Dia tidak ingin customer kecewa, pengennya puas. Yang ini juga kan data dari customer service kita, iya kan? Jadi kita nggak pakai kacamata kuda. Oh pokoknya kalau patokan ini puas, ini nggak boleh. Ya tidak boleh. Kita harus berpikir secara holistik, secara menyeluruh, ya kan? Sehingga kesimpulannya tepat. Ini indikator konsumen ini ya. Ya kan yang pertama adalah kesesuaian kan begitu. Itu simpel. Ya. Kita beli baju kalau nggak sesuai lagi dengan harapan kita membayarkan sebuah baju yang datang dalam keadaan rapi, ternyata belum sudah puas. Nah, ini kita yang kedua adalah kita ada minat untuk melakukan pembelian lanjutan. Atau kalau itu sebuah tempat, kita ada keinginan untuk datang
kembali kayak gitu. Coba cari Pak, pernah datang ke tempat yang sama itu waktu kemana? Nah, gitu ini sharing ya teman-teman ya. Nah, seperti apa tuh Pak? Pernah pengalaman juga ke satu tempat? Ya, toko baju paling. Oke, toko baju. Ya. Kalau waktu itu pernah ke toko baju gitu kayak nyari baju yang cantik lah ya. Terus saya sesuai apa sih maksudnya nggak sesuai ekspektasi saya, dari luar bagus ternyata pas ke dalam ada jelek-jelek. Sehingga tidak mau menginjakkan Iya. kaki lagi dong. Iya. Berarti relevan dengan indikator yang tadi kita pelajari bersama. Kan begitu ya. Terima kasih saya kan gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Jadi tadi saya sampaikan betul tidak produk dan layanan itu bisa menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Iya. Secara teoritis dan praktis saya sudah melakukan riset secara empirik. Kalau empirik itu berarti secara langsung. Kan begitu ya. Di sini yang waktu itu saya teliti bersama teman-teman mahasiswa adalah tentang kualitas produk dan kualitas layanan pada produk. Ini sebenarnya untuk produk kesehatan. Gitu kan. Jadi kita langsung masuk saja kepada hasilnya, hasil penelitian tersebut ya. Nah, ini jadi kalau kita melihat secara statistik itu kan pasti harus ada pembuktian. Jadi baik secara parsial ataupun simultan, ya kan, kualitas produk dan kualitas lain itu pasti memberikan pengaruh positif bahwa hipotesis produk yang berkualitas dan layanan berkualitas membuat orang puas. Nah, sini. Jadi hal tersebut terverifikasi secara langsung. Tidak hanya asumsi teman-teman, kan begitu. Kita sebagai orang ilmiah harus melakukan penelitian secara langsung. Tidak bisa textbooknya begitu, kita hanya samikna watokna. Iya dong. Kami mendengar dan kami taat. Tidak bisa. Kalau pengetahuan itu harus dipraktikkan, dibuktikan, agar kita betul-betul mantap dan yakin, kan begitu. Namanya pengetahuan itu tidak boleh ada keraguan. Betul kan? Sepakat kan? Nah gitu ya. Kemudian kedua adalah kualitas bahan. Tadi sudah, ya, kan begitu. Faktor emosional adalah sebuah perasaan. Nah kalau ini faktor secara subjektif bisa. Kalau orang tersebut sedang dalam mood yang baik, dia akan pasti cenderung lebih menormalisasi, sekalipun dia kecewa, mungkin tingkat kecewanya tidak lebih besar daripada orang yang sedang mengalami serangan emosional ya. Misalnya nggak ada masalah terus kayak kadang orang senyum aja masih dimarahin. Kenapa senyum? Nah kan, padahal layanan seperti itu gitu loh, ya kan. Jadi ini ya subjektif lah, ya kan. Kita juga sebagai perusahaan kalau menangani sebuah komplain tidak boleh langsung melakukan justifikasi. Memang aku mau tidak mau kalau kita melayani pelanggan. Yang pelanggannya manusia, ya kan? Tidak bisa ditolak. Ada yang mau sharing tentang kondisi emosional? Kalau saya dulu pernah ya sebagai praktisi kan saya pernah bekerja di The Body Shop lah, gitu kan. Itu kan produk jual parfum, gitu kan ya. Terus sabun muka, gitu kan ya. Saya waktu itu sedang greeting ya. Kan? Selamat sore Ibu. Udah cemburu tuh, wah kan. Padahal saya juga berusaha senyum. Ya, cuman kan tergantung nih yang saya bilang faktor emosional. Ya kan, ternyata memang orang tersebut ya sedang tidak dalam mood yang baik. Ya kan, saya terima. Itulah mau tidak mau. Ini nggak boleh egois juga dong. Masa saya senyum tidak disenyumin balik? Nggak boleh. Karena kita mencari kepuasan kan gitu ya. Kemudian harga. Ya, harga juga pasti akan, kalau timnya, tim salesnya atau tim yang di depan lapangan gitu ya, yang menghandle customer itu jutek lah, dapat kemudian melihat kita seperti melihat ini sih, seperti ada masalah kan,
jadi kadang males beli produk itu lagi gitu loh. Besok saya ganti brand. Sekarang tuh brand banyak loh. Iya kan? Banyak sekali. Kalau setiap brand itu tidak punya cara untuk menciptakan mereka, selesai. Banyaklah bukti. Saudara mau melihat misalnya dari gitu ya, yang orang makan di jutekin gitu ya. Awalnya sebagai sebuah logika yang menarik. Karena itu menolak hipotesis saya yang tadi penelitian saya. Kalau layanan bagus, orang puas loh. Ternyata tidak. Ya kan ada restoran yang petus terus orang jadi dianggap puas. Ternyata tidak. Ya kan? Berarti data terakhir menunjukkan bahwa sudah keluar dari bisnis. Apa yang bisa kita simpulkan? Viral itu adalah bisa viral dong. Ini beda, diferensiasi dong. Layanan kok jutek beda. Tapi lihat lagi waktu yang akan membuktikan. Bahasa sekarang apa? Time will tell. Benar kan? Akhirnya keluar dari bisnis. Berarti viral itu hanya untuk logika awareness. Kita tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan loyalitas. Poin ini. Dulu kan viral, orang jadi ingin nyoba sama kamu dijutekin kan? Udah. Yang penting saya pernah makan, yang lain saya pernah datang, saya pernah posting. Hanya untuk tahu. Tapi kalau melaksanakan, ogah sudah pernah. Karena alasan datangnya hanya karena viral. Ya itu logiknya. Ayo teman-teman paham kan gitu ya. Ini definisi saja ya. Yang menurut Ali Hasan disampaikan bahwa atas pelanggan adalah orang yang dapat membeli secara teratur atau berulang lagi katanya lah RO, repeat order. Kalau beli cuma sekali, kita tidak bisa katakan itu loyal. Itu namanya adalah first time purchase, pembelian pertama. Tidak mengindikasikan loyal. Benar sebagai sebuah keputusan pembelian, benar sebagai sebuah transaksi. Tapi tidak bisa kita tarik semua ini berarti loyal. Lah kalau belinya sekali besok nggak beli lagi, iya dong, paradoksnya kan di situ, ya. Ini yang kedua adalah sama ya, Pak Cipono lagi, ini adalah Pandi Cipono dan Chandra itu Gregorius Chandra. Sering lah nulis buku, terima dengan baik. Nanti untuk tes formatifnya tolong dikerjakan, ya kan, dan dikumpulkan juga nanti ya selesai perkuliahan hari ini. Dari saya mungkin sekian ya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya juga minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam perkuliahan hari ini. Sebelum pulang marilah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing, berdoa dengan sadar. Berdoa selesai. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.